Tahun 1980, Persiraja berhasil mengikuti 6 besar, lolos 6 besar ke Jakarta. Ya. Untuk kompetisi perserikatan tentunya, Ya. Pak. Kalau boleh tahu, seperti apa perjalanan Persiraja pada kompetisi tahun itu? Ya. Bung Hen, sebenarnya ini perjalanannya memang panjang. Panjang dan memberatkan. Dan berat. Dan berapa? Salah satu pertama kita sudah melakukan contohnya Persiraja kan pernah mewakili Indonesia ke Aga Khan Gold Cup. Aga Khan Gold Cup. Pulang di sana langsung mengikuti babak penyisihan di Sumatera di Padang. Di Padang. Di Padang ada 2 pool. Oh, ada 2 pool. Ada 2 pool A dan B. Jadi kita di pool kita ini yang lolos ke Jakarta itu 2. Oh, 2. Aceh, Persiraja sama Padang, PSP. Oh, Persiraja sama Padang. Persiraja sama PSP Padang. Kemudian di sana juga dibagi pool. Dibagi pool. Nah, jadi kita sebelumnya belum bergabung dengan satu pool dengan PSMS. Oh, belum. Ya. Karena itu kan 77, 78. 78 Persiraja ikut ke sana, dia menduduki peringkat 5. Tahun 78. Iya, peringkat 5. Kemudian 79, ya setiap tahun, 79 ikut lagi. Ikut lagi. Jadi ada 1 tahun saya sudah sungkan bermain. Sungkan bermain. Karena saya ini kan ikhlas dan jujur. Iya, iya. Jadi perasaan saya tersentuh, tersinggung, bersinggungan dengan teman-teman lainnya, saya nggak bisa tahan. Muncul masa cengengnya saya. Saya disampaikan ke pengurus, saya tidak disiplin. Iya. Nah, berarti kan tidak bagus. Oke lah. Sehingga waktu itu saya fokus untuk kuliah. Tahun Saya berapa itu, Pak? 78 kalau nggak salah. 78. Saya fokus untuk kuliah. Kemudian karena saya fokus untuk kuliah, mereka di sana rupanya kerinduannya ketika bermain muncul ke saya. Mereka kembali ke Aceh mencari saya. Bang Dimur perintahkan ke almarhum Bang Rani, ke Ampoman, cari si Nasir. Dia harus mau main ke Persiraja. Kenapa dia marah sama saya? Itu Bang Dimur. Nah, itu pada saat awal-awal main itu Nasir Mahmud. Nasir Mahmud. Pada waktu itu? Waktu itu. Jadi ada satu lagi Usman Mahmud. Dipertanyakan oleh orang lain. Karena saya ini waktu masih jadi pemain cadangan, kiri saya cadangan, kanan saya cadangan, saya tengah cadangan. Saya kan sering cadangan. Ketika dia jadi penggantian dengan Ampunman, Usman Mahmud, dipertanyakan, apa itu? Adik kakak? Oh. Bukan. Nah, bukan. Jadi ketika tahun 78 itu saya tidak main, jatuhlah Persiraja, bukan karena saya. Iya. Jadi di situ yang jelas pengurus dan pelatih teringat masih punya Nasir yang mungkin masih punya tenaga untuk itu. Pulang diperintahkan, saya dipanggil oleh Bang Dimur, belum dipanggil saya sudah dicari sama Bang Rani Ampoman. Kemudian saya disuruh latihan, saya masuk latihan, Bang Dimur tidak di tempat, dia di luar Aceh. Tapi dia memantau, si Nasir sudah ikut. Dia tanya, sudah. Pas beliau datang ke situ, saya baru habis TC, kami baru habis latihan. Bukan TC, latihan. Tolong panggil si Nasir. Nah, dipanggil lah saya. Saya pikir dalam hati saya kan pemain muda. Saya pasti dimarah dengan kata-kata yang tidak bisa saya bayangkan. Pokoknya saya dimarah. Apa dimaki? Mungkin ditampar enggak? Iya. Karena saya pernah disampaikan, dia kalau enggak mau main, kusuruh pecat di Unsia. Oh. Bisa aja kalau Bang Dimur waktu itu. Itu kata-kata yang sempat terlontar dari almarhum Bang Dimur. Haji Din Murtala ya. Tapi saya tahu beliau itu punya satu keinginan bagaimana tim Aceh ini hebat. Oh. Mungkin dia masih
itu sedikit harapan yang adanya pada saya untuk menambahkan power dalam tim. Tim Persiraja. Dipanggillah saya datang. Dalam hati saya berjuta-juta pertanyaan, saya sudah dimarah. Nasir, duduk. Berapa hari udah latihan, dia tanya. Sejak hari pertama bang, bagus. Kuliah macam mana? Kuliah juga lancar bang. Jangan tinggalkan kuliah. Kamu ikut TC terus. Kamu dengar saya. Dia tahu rupanya. Dengar saya. Dan saya sudah daftarkan Nasir ke PSSI. Karena line up-nya kan harus didaftar. Iya. Nah, itu kan regulasinya. Iya. Bukan lagi Muhammad Nasir Mahmud. M. Nasir Gurumud. Wih. Berarti almarhum Hadi Murtala lah yang pertama sekali melekatkan gelar Gurumud kepada Pak Nasir ya. Kenapa dia ingin mencantolkan itu? Katanya dia, kalau dengan Bapak itu saya yang tanggung jawab. Saya ingin kamu memakai nama itu supaya berkah. Luar biasa. Ada satu kekuatan lain, dibilang. Karena Bapak juga mantan pemain bola. Memang di Aceh, kalau Bapak saya itu dikenal. Di sini kan ada Roda. Ada klub Roda di sini. Kalau tidak salah di PD ada, lupa saya. Itu ada tuh. Jadi mereka ini saling mana? Bintara Pinung. Bintara Pinung itu ada di PS Bintara Pinung di PD. Oh. Nah, jadi mereka lebih sering begitu. Kemudian ada Pesangan Putra, Bapak di Birun Foa, dan Bapak sering main memperkuat Pesangan Putra. Kemudian Putra Pesangan, bukan Pesangan Putra, Putra Pesangan sering memperkuat. Kemudian kalau di Birun itu klub dia sendiri Foa, dan Bapak sebagai pemain Foa itu memang disegani, dan pernah dipatah tangan karena dia palang pintu yang kuat, jadi akhirnya dia patah tangan. Waktu itu kalau tidak salah lawan PSMS Medan, Sumatera Utara, Ramli Ramlan itu yang paling kuat waktu itu. Nah, jadi pernah cedera. Kemudian kalau ke PD juga dia memperkuat tim yang ada di PD, melawan tim yang datang dari luar daerah. Dari luar daerah. Ya, jadi seperti itu. Kemudian setelah dipanggil sama Bang Di Murtala. Kan nama itu sudah berubah. Nama sudah berubah. Saya tidak dimarahin, disemangati. Disitulah nampak seorang Dimur yang memang betul-betul Dimur, yang penuh ke kebapakan, abangnya sebagai abang, dan penuh pembinaan. Dan mengayomi. Dan dia punya pikiran yang global untuk Aceh. Oke. Pak Nasir, setelah waktu didaftarkan di PSSI sebagai line up untuk Persiraja dengan nama M. Nasir Gurumud. Itu tahun 1979 ya? 78 ya untuk kompetisi perserikatan lanjutan. Ya. Kita loncat sedikit ke 1980. Boleh. Pak Nasir. Ya. Nah, Persiraja mungkin kalau bisa kita sampaikan puncak keemasannya itu di tahun 1980. Betul. Nah, kalau boleh tahu yang berhasil berangkat ke Jakarta pada waktu itu ada untuk mengikuti kompetisi 6 besar, tim-tim mana saja itu? Seteringat saya itu ada PSV Padang Line Pool, ada Sumatera Utara, ada PSMS Medan, ada Aceh. Kemudian di sana ada Persebaya, ada Persija, ada Persipura, PSM Ujung Pandang. Ya. Nah, jadi ada itu, kita kumpul di sana semuanya di Jakarta. Ada 6 tim. Ya. 6 tim. Ya, kemudian kita kan sudah bergabung di satu pool. Nah, jadi dibuatlah kompetisi. Kita kalau nggak salah, saya kan Bung Hen, waktu mau berangkat ke sana, itu orang tua saya meninggal. Itu gimana ceritanya, Pak? Meninggal. Jadi kita kan sebelumnya kan kita TC di Singapura.
Oh, berarti untuk persiapan menghadapi 6 besar ini TC di Singapura. Di Singapura. Atas inisiatif siapa nih, Pak? Semata-mata almarhum Haji di Murtala. Almarhum di Murtala. Uangnya mau ditanya dari mana, kami tidak tahu. Kenapa harus Singapura? Pertama di sana ingin kita fokus, kemudian ada pelatih yang memang punya sertifikat internasional, Andrew Yap dan Yusuf Ohorela. Kemudian kita lebih kurang 1 bulan di sana. 1 bulan? 1 bulan. Di Singapura? Di Singapura. Tentu sebelumnya yang saya juga satu kebanggaan bagi Bang Dimur, membuka mata kita semua. Dia itu Persiraja ini menjadi milik Aceh dia buat. Iya. Ditambahlah, dipanggillah beberapa pemain. Ada dari PSAP Yusmadi, ada dari Birun Jufri, Julkifli, ada dari Lok Semai Julkarnen. Ini dipanggil semuanya. Nah, jadi dipanggil untuk bergabung di sini di Banda Aceh. Itu diseleksi dulu. Ada yang namanya di Birun itu Pawang Nasir, Abed Rani juga dipanggil. Nah, jadi di sini kita diseleksi, tidak semuanya dibawa. Mungkin sekitar 25 orang dibawa ke Singapura. Ke Singapura. Menjalani TC 1 bulan. TC 1 bulan di Singapura. Dengan memang untuk pelatih yang Bapak sampaikan tadi itu memang khusus dikontrak untuk persiapan menghadapi 6 besar. 6 besar. Di kontraknya seperti apa? Saya melihat ini bukan sebuah kontrak. Bukan sebuah kontrak. Kontrak keterikatan hanya dengan Bang Dimur. Hanya dengan Bang Dimur. Hanya dengan Bang Dimur. Ya. Artinya kalau bukan dengan seorang Hadi Murtala, mereka belum tentu mau. Belum tentu mau. Nah, jadi seperti itu. Kemudian waktu kita TC di sana ini pun nggak gampang-gampang ingat, nggak gampang-gampang, tetapi cukup berat. Standarnya disesuaikan. Standar kita TC pagi setelah sholat, makan roti, minum susu, dipaksakan, telur, puding. Kemudian kita dari pagi setelah itu langsung TC. Kemudian jam 10 kita makan roti, ya, tambah nasi kalau ada. Sampai jam 12 juga makan, itu 1 minggu di situ. Full fisik. Malah kalau nggak tahan jadi penyakit kuning. Gitu. Jadi penyakit kuning. Karena biasa makan nasi. Iya. Nah, jadi seperti itu. Pada saat kita sudah istirahat, misalnya mau mandi, seolah tangan pun tidak sanggup kita angkat. Karena beratnya latihan fisik. Beratnya latihan. Jongkok pun susah. Sangat mau buang air besar, jongkok pun kalau tidak ada pegangan kita bisa tumbang. Begitulah. Bisa tumbang. Bayangkan waktu itu saya kan masih punya tenaga, masih muda, masih recovery-nya cepat. Tapi seperti itu terjadinya. Tapi itu kami jalani semuanya. Disiplinnya pun diterapkan luar biasa. Saya pernah kena marah, saya pernah kena skorsing. Saya pernah nggak main sesuai harapan dia. Lantas saya disuruh jadi kiper di sana. Oleh pelatih? Nah, kemudian kita juga diperintahkan, kamu lihat video ini. Kita mengarah ke Amerika. Kita mengarah, bukan ke Amerika, ke Inggris. Kita mengarah ke permainan Inggris. Jadi di samping kita tonton video itu terus, kemudian yang saya paling teringat di Robah, kita kalau di Indonesia waktu itu ya, mainnya kan kalau back kiri itu kan kiri terus. Kalau penyerang kanan terus, nggak ada tukar-tukar. Kalau striker terus, center forward dia di situ terus, gelandang begitu juga, kiri kanan. Kiper gitu juga. Ini kita tidak. Yang pertama disampaikan change position, ganti tempat, tukar tempat. Kalau misalnya di kanan saya ada amponman, saya di tengah sering dipasang. Amponman ini masuk ke dalam, saya tidak dibutuhkan di dalam, saya keluar. Dan bukan hanya ke misalnya saya di tengah ke kanan, tetapi bisa juga dari kanan ini misalnya dia sudah jalan terus ke kiri, silakan tukar. Yang ini tukar kemari, yang ini tukar kemari. Jadi kita
Artinya lebih fleksibel dan lebih mobile. Fleksibel. Sangat kita diberi pemahaman-pemahaman di dalam bermain, bagaimana indahnya kita bermain. Bermain dengan. Jadi seperti itu. Habis itu man to man marking gitu ya. Habis itu merusak pertahanan, troublemaker itu juga itu diterapkan. Semuanya diberikan kepada kita. Berarti banyak hal yang berubah dari permainan tim. Banyak sekali. Setelah TC 1 bulan di sana. 1 bulan di sana. Dan di Indonesia ini mereka kan tidak tahu apa yang kita lakukan di sana. Di situlah dia agak kelabakan. Kita latihan itu, kalau misalnya tentara dibilang hebat latihan, lebih hebat kami latihannya. Lebih hebat kami cuma nggak pegang senjata. Begitulah. Mungkin satu-satunya tim pada tahun itu yang melakukan latihan di luar negeri, TC di luar negeri, mungkin cuma Persiraja. Dan pelatih luar negeri. Dengan pelatih luar negeri. Dan yang paling hebat lagi, uniform kita. Uniform? Adidas, mulai dari kalau ada topi Adidas, luar dalam sampai ke kaos kaki, sampai ke sepatunya. Ada jinjingan lagi, jaket lagi, jaket 2 lapis. Baju celana training, jaket 2 lapis. Training ada jaket luar, ada baju dalam. Itu didatangkan dari Jerman. Langsung dari Jerman? Langsung dari Jerman. Semuanya dari kantong almarhum di Murtala. Luar biasa. Luar biasa. Setelah kembali dari Singapura melakukan TC, itu langsung balik ke Banda Aceh atau langsung ke Jakarta? Kita ke Banda Aceh dulu. Ke Banda Aceh dulu? Banda Aceh dulu. Jadi di Banda Aceh ini kita jumpa sama keluarga sebentar, latihan masing-masing, kemudian kita kumpul berangkat ke Jakarta. Berangkat ke Jakarta, berarti karena ke Banda sudah Aceh dekat kompetisi. Inilah cerita yang sangat saya tidak bisa lupakan. Iya, ini gimana Pak? Jadi ketika kami sholat istikharah sudah selesai. Di Banda Aceh? Di Banda Aceh. Karena tim Persiraja ini, setiap mau kemana, kita lupakan Masjid Raya Banda Aceh. Baitur Rahman? Ya. Waktu itu masih ada Hotel Aceh. Bus parkir di situ, saya sudah sholat, saya duduk di dalam bus, agak sedikit termenung. Ini keadaan sebenarnya. Datang Bang Dimur. Dia sering main-main sama saya. Dipelintilnya ke kertas, dilemparnya ke saya. Disentil. Disentil ya kan? Apa maksudnya apa kok ngambang itu pikiran? Kenapa melamun? Kenapa melamun ya? Jadi enggak Bang. Ya mudah-mudahan kita bisa. Sampai Biron, salam saya untuk Bapak. Kata almarhum Dimur. Hari itu juga. Kami berangkat dengan bus ATS. Bang Dimur nggak ikut? Bang Dimur nggak ikut. Dia nyusul, dia pasti di pesawat. Oh bukan, dia diantar juga dengan mobil pribadi. Ke Medan. Tidak ada pesawat dari Banda Aceh ke Medan? Tidak ada pesawat. Kita satu-satunya yang ada pesawat hanya Garuda. Kalau nggak salah Fokker 28. Itu penumpangnya lebih kurang 60 orang. Dan waktu itu Garuda tidak beroperasi? Tidak beroperasi, memang betul. Karena pilotnya demo di Jakarta. Pesawatnya tidak beroperasi, kita jadwalnya sudah menunggu di Jakarta. Akhirnya diambillah bus ATS, berangkat kita ke Medan melalui jalan darat. Karena waktu itu memang kalau kita naik bus itu bus masih baru. ATS. Di Medan ada Mandala, ada Merpati. Kalau tidak salah saya naik kita Merpati sampai ke Medan. Yang saya memang sedih saya, tapi di situ ada kemudahan. Begitu naik bis di jalan sampai Batai Gelengku, di situ ada rujak dijual. Berhenti sebentar, ada yang minum. Saya pesan rujak dengan air, langsung sana naik, duduk di samping pintu. Di samping pintu bus? Di pintu bus. Bus ini kan bus nggak ada AC. Oh ya, dulu nggak ada AC. Pintunya kan model lipat. Jadi di situ kalau kita berdiri pegangan nggak apa-apa. Kita diingatkan sama keneknya kan. Diingatkan. Ada langsat, buah langsat. Jadi saya itu sambil makan itu, lewatlah kampung saya, Belang Belade.
Kenapa Bapak memilih duduk untuk... Enggak tahu saya, mungkin panggilan hati. Panggilan hati, karena saya pun ingin melambaikan tangan, saya tidak bisa turun, tidak bisa menyapa, tidak bisa minta izin sama orang tua, saya lambaikanlah tangan. Lambaikan tangan kepada teman-teman yang kenal saya. Mereka kan dia lambaikan semua. Tetapi semuanya ketika saya melambaikan tangan, mereka memanggil, turun, penting, ya Allah Tuanku. Itu ada beberapa tempat yang dia panggil saya seperti itu, malah ada saya lempar dia dengan buah langsa supaya dia mencicipi, bukan dalam kebencian. Sambil saya melapor saya akan berangkat, dibilang beladih jangan begitu. Kemudian kita dikejar rupanya, dikejar dengan teman sebaya saya yang dia jualan di Belang-Beladi dengan RX King waktu itu. 2 buah Yamaha itu dia kejar mobil, bus. Kebetulan bus itu masuk ke SPBU, isi bahan bakar. Disitulah dia jumpai saya terus. Yang satu Honda ini dia jumpai saya, kamu harus pulang dulu, penting. Saya tidak bisa, ini 2 hari lagi sudah main bola, saya harus ke Jakarta. Jangan, kamu pulang dulu, dia bilang. Akhirnya saya berhenti di situ. Tahu rupanya satu lagi sudah melapor ke Pak Janan Hashimi, dia sebagai mewakili tim manajer. Kalau tim manajer sebenarnya beliau Haji di Murtala sendiri di Jakarta, tetapi ini diwakilkan ke dia untuk mendampingi di jalan. Dia sampaikan ke dia. Akhirnya dia langsung dia jumpai saya, Nasir pulang dulu pakai Honda ini, kami tunggu. Itu kata Pak Janan? Karena Pak Janan. Kata Pak Janan. Nasir pulang dulu pakai Honda ini, nanti diantar balik, kami tunggu. Bapak sudah tahu alasannya kenapa harus pulang pada waktu itu? Tidak tahu? Tidak tahu sama sekali. Jadi udahlah, saya pulang dulu. Dari Birun ke Belang-Beladi itu 5 kilo, naik Honda. Ketika saya pulang, lebih kurang 2,5 kilo, itu ada mobil labi-labi. Labi-labi? Labi angkot. Ya. Sejenis angkot waktu itu, Birun Express. Jadi seolah-olah dia membawa seseorang yang sudah tidur di situ, kakinya menjulur keluar, ada orang lain di sebelah kiri dan kanan, karena angkot itu kan kiri kanan ya, kiri kanan, tempat duduk orang. Jadi di tengahnya itu. Tapi firasat saya lain, inilah mungkin maksudnya? Mungkin orang tua saya atau apa gitu. Tapi saya belum tahu. Nah. Yang dia sampaikan ke saya, Bapak dibawa ke rumah sakit. Kamu pulang dulu, bilang. Disampaikan sama teman Bapak yang jemput ke pom bensin tadi. Bapak dibawa ke rumah sakit, kamu pulang dulu. Begitu saya sampai ke rumah, sudah digelar tikar semuanya. Orang sudah menganggap sayalah yang tidak bisa melihat orang tua saya. Jadi begitu saya datang ke situ, semua orang terharu. Saya pun terduduk, saya ditikar. Datang mobil tadi, angkot tadi yang membawa orang tua saya rupanya. Itulah firasat saya. Bapak sudah meninggal karena dia stroke. Dia stroke-nya ketika dia istirahat siang, dia mau sholat, jatuh dia di kamar mandi. Terpleset di kamar mandi? Di kamar mandi terplesetnya. Jadi teman saya ini minta izin, Nasir nggak apa-apa, kami mohon izin, Nasir tinggal aja di sini dulu. Berarti mohon maaf Pak, saya ingin memperjelas sedikit. Ketika Bapak sampai ke rumah, Pak Nasir sampai ke rumah, almarhum itu masih di rumah sakit? Enggak, sudah sedang dibawa. Dia berpapasan saya di jalan tadi dengan almarhum, dengan mobil Birun Express itu, Sudako itu, itulah Bapak rupanya. Bapak ke rumah sakit, sedangkan Pak... Sudah dibawa pulang. Oh, sudah dibawa pulang. Meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya saya bilang, jadi orang sudah menganggap saya lah nggak bisa melihat. Jadi begitu dia lihat, udah ada dia. Luar biasa. Itulah kehendak Allah. Kalau memang dibilang orang Aceh ini ada itu di matanya, mungkin ya, itu nggak bisa melihat orang tua meninggal, walaupun sudah sudah meninggal, tapi masih bisa melihat mayatnya. Jadi seperti itu. Jadi akhirnya saya disampaikan oleh tim manajer Nasir, urus Bapak dulu, kami izin berangkat, kami karena tidak boleh ditinggal pesawat.
Berangkatlah mereka. Di dalam hati saya sudah tidak mau main bola lagi. Tidak ada semangat lagi. Tidak ada semangat lagi. Dan saya sudah menyampaikan ke ibunda saya, mama saya. Mak, saya tidak berangkat lagi. Sabar dulu nak. Kemudian rupanya Bang Dimur almarhum mengirim utusan supaya menjemput saya. Di hari keberapa ini? Hari kedua. Hari kedua setelah almarhum Bapak meninggal. Jadi dia menyampaikan utusan supaya menjemput saya. Dia siap membawa saya dengan mobil yang sudah dia bawa. Dijemput. Taksi pribadi gitu ya. Kemudian saya juga belum ada berani, tidak mau saya. Sudah saya bilang itu tidak mau. Tapi dia tetap menunggu. Akhirnya rupanya dia mendekati Abu Tumin. Abu Tumin, Blang Blade. Blang Blade. Kemudian ada lagi dia dekati tokoh masyarakat Ayah Hamid. Ayah Hamid. Itu Panglima Batik Kuring di Birun. Ya, orang pejuang masa DITI. Nah, jadi dekati itulah. Jadi beliau berdua ini juga dengan mama saya memberi dukungan kepada saya. Beliau menyampaikan ke saya, Nasir, berangkat nak. Doa dari kami, ini kami selesaikan semuanya. Bayangkan, malam kedua, malam ketiga, ketiganya saya harus berangkat. Bagaimana perasaan Pak Nasir pada waktu itu? Saya tidak tahulah karena ini direstui sama orang ini. Keputusan saya awal sudah tidak mau main lagi. Saya semangat di situ. Saya tidak tahu. Tidak tahu saya entah kenapa. Kemudian saya pun sering membaca Yasin, memohon kepada Allah. Dan berangkatlah saya dengan Pak Alauddin. Itu pun dia sudah meninggal karena dia tunggu saya. Dia yang tunggu saya. Dia udah almarhum. Naiklah Tramindo. Semacam bus? Semacam bus. Dari Bira. Bus waktu itu kan berjam-jam ya. Berjam-jam ke Sumatera Utara ya. Kemudian kami sampai ke Medan langsung ke Polonianya. Langsung ke Polonia. Nah, pada saat saya berangkat, Persiraja sedang bermain dengan Persija. Kemudian di dalam bus, orang ini kan bertanya-tanya, siapa dia? Siapa ini anak ini? Yang saya pergi ke Medan sampai ke Jakarta itu hanya tas, jinjing, baju di badan, celana, sepatu di dalam tas. Kalau ada baju hanya entah dua, begitulah. Dengan kaos kaki di dalam tas. Lain badan. Kemudian saya kepingin duren. Di dalam bus kan tidak boleh. Di dalam bus nggak bisa. Kemudian kalau kita beli pun kan agak lumayan. Betul. Saya membeli, saya traktir yang ada duduk di depan, duduk dengan supir, duduk di samping saya, di belakang saya. Enggak banyak orangnya, Pak. Jadi saya traktir. Makanlah kita durian di dalam mobil, bus. Di Kuala Simpang istirahat. Bus, masuk terminal. Pada saat masuk terminal saya udah lapar, saya turun. Begitu saya turun, Bang Nasir. Kata agen di situ. Bang, kenapa nggak ke Jakarta? Iyalah, saya kan, oh ya kami tahu Bang. Belum habis saya ngomong, dia udah tahu Abang musibah ya. Tapi Bang, alhamdulillah Bang, dia lapor ke saya. Alhamdulillah, dia dengar siaran pandangan mata dari RRI radio. Jadi dia dengar itu, dia bilang, Bang, kita pertama sudah kalah 2-0. Dimasuk Jupri, diganti Jupri, entah dengan siapa, almarhum Jupri. Itu diganti, dia yang mencetak 2 gol menyamakan kedudukan. Alhamdulillah saya bilang. Melawan Persija. Pertandingan pertama. Ya. Kemudian sampai ke Medan, kita ke Polonia, bukan ke Kuala Namo, Polonia. Kemudian di Polonia kita ke Halim. Bukan ke Cengkareng. Bukan Cengkareng. Masih di Halim. Jadi sampai ke sana saya langsung dijemput, langsung dibawa ke Wisma Atlet di Senayan. Kemudian saya kepingin betul untuk main. Berarti Bapak tiba. Saya disuruh pakai baju dan semuanya udah dikasih baju, sepatu saya bawa sendiri. Kemudian disuruh, ya saya pikir bisa main. Jadi saya lihatlah
ada teman saya yang memang tidak seperti diharapkan bermain. Itu pada pertandingan lawan Persipura, pertandingan kedua. Oh iya. Pertandingan kedua lawan Persipura. Yang 2 hari yang lalu sudah lawan Persija, draw. Kita lawan Persipura hari pertandingan keduanya. Jadi begitu saya minta main, Nasir latihan aja dulu. Nasir nggak bisa main, kami belum bisa memasukkan Nasir dalam line up, ya, karena Nasir kami tidak tahu jam berapa tibanya. Oh, ini kata pelatih, kata manajer, kata Bonimur. Akhirnya saya lemas di situ. Ya Allah, berilah kekuatan, berilah kami, jangan ada kekalahan. Jadi itulah. Akhirnya kita draw mainnya di situ. Lawan Persipura. Disitulah lawan Persipura. Kemudian pertandingan selanjutnya itu saya langsung saya main. Namanya seorang pemain depan lawan PSM Makassar. Itu kan kalau saya pemain depan itu kan dijegel, ditumbuk, disikut, diinjak. Itu paling sering. Tapi saya ini bukan seorang pemarah yang tidak menentu. Saya sudah menerapkan pada diri saya, kalau saya main bola, carilah bola itu. Masalah hukuman itu wasit yang menentukan. Saya sudah menerapkan itu. Dan pertama pemain Persiraja yang mengurangi amarahnya, saya mempraktekkan itu. Jangan teman-teman saya teremosi. Emosi itu kan banyak menghabiskan energi. Betul. Sangat banyak menghabiskan energi. Jadi itulah saya praktekkan. Saya jegel, kadang-kadang saya kena marah. Pada saat dijegel, saya sudah jatuh, tapi masih berusaha bangun untuk dapat bola. Walaupun itu tidak dapat lagi. Karena wasit waktu itu dia tidak begitu paham terhadap pemainan kasar atau keras seperti itu. Ya dia biarkan. Walaupun saya sudah dijegel terang-terangan, jatuh, bangun, cari bola. Kalau sekarang kan tidak seperti itu. Dijegel, jatuh, walaupun dia bangun tetap free kick. Tetap dihukum. Ini enggak. Kemudian juga kejadian waktu itu saya disikut di dada. Agak sedikit sakit. Pada pertandingan ketiga? Lawan PSM. Ya. Ujung Pandang. Jadi saya sudah jatuh di dalam, masuklah Royani. Almarhum Bang Royani, diambilnya saya, diangkat di bahunya, kuat betul beliau. Diangkat saya di bahunya, dibawa keluar. Penonton semua bertepuk. Yang saya khawatir, jangan seolah-olah saya sudah cedera main bola karena saya sudah dimuat oleh koran Suara Karya, apalagi ya, Kompas darinya, salah seorang pemain Persiraja yang mengikuti 6 besar, Nasir Gurmud, dalam keadaan berlangsungkawa. Nah, kemudian dimunculkan lagi foto itu. Mudah-mudahan orang tua saya tidak bisa membaca. Tidak dibaca. Karena apa? Koran waktu itu kan sangat terbatas. Betul. Kalau di Aceh ini yang sering kan Aceh Pos, kemudian Waspada Analisa, kemudian Waspada, itulah yang masuk. Artinya Bapak mengkhawatirkan ketika cedera itu masuk ke koran dan ibu membacanya. Iya. Ibu membaca di Jadi ini kan musibah di atas musibah. Saya memang enggak, itu trik aja. Dibawa keluar, maunya sampai keluar itu kibas badan sedikit, langsung masuk lagi. Langsung masuk lagi. Ya, enggak apa-apa. Memang free kicknya enggak diambil. Nah, jadi saya sangat teringat waktu itu. Lawannya di sana juga Nasir, namanya Nasir Salasa. Jadi orang beda-beda selalu kan. Nasir Gurmud, Nasir Salasa. Jadi seolah seperti itu. Di sana ada juga Ramang, anaknya Ramang, tapi saya nggak ingat lagi Ramang apa. Abdul Ramang namanya. Pak Nasir, sebagai tim kuda hitam, kalau kita bisa bilang, Persiraja waktu itu kan tidak terlalu diunggulkan. Ya, sebelum akhirnya sampai ke final. Seperti apa suasana pertandingan atau tekanan-tekanan apa yang dirasakan oleh pemain pada saat 6 besar? Ya, ini kan ada stresnya. Ada stres.